dalam pasal 58 Undang-Undang 24 2013 tentang data kependudukan, di sini jelas kelihatan dalam pasal 58-nya itu adalah meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa data perseorangan itu banyak sekali ya. Jadi ada NIK, nama lengkap, jenis kelamin, sidik jari, tanda tangan. Oleh karena itu di dalam mencari KTP elektronik juga akan namanya ada namanya perekaman begitu ya. Jadi semua data ini kita punya gitu loh. Artinya bahwa jadi kalau seandainya kita itu memberikan data yang benar, maka kita mempunyai banyak sekali elemen data perseorangan ini. Jadi ini yang harus kita lindungi. Bahkan tanggal perkawinan pun itu sudah tercatat oleh kita gitu. Ya, jadi ini yang harus kita sampaikan bahwa, dan ingat bahwa nomor induk kependudukan itu adalah nomor induk penduduk yang bersifat unik dan khas. Jadi tidak usah khawatir bahwa ada ganda kemudian akan hilang dan sebagainya. Karena satu penduduk adalah satu NIK dan satu identitas. Nah, kembali lagi bahwa Indonesia ini menjadi lokasi yang favorit bagi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Di sana ada Google, ada Amazon, ada Facebook, ada Instagram, ada unicorn atau dekakorn yang Indonesia punya, dan lain-lain. Data mining sangat banyak. Nah, sekarang adalah tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Andrianto adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa data pribadi Anda itu tidak hanya peran pemerintah yang harus mengamankan, tapi juga peran aktif dari penduduk kita, penduduk Indonesia. Apakah misalnya nih dengan posting happy birthday atau nama ibu kandung, atau misalnya kalau foto itu begini, padahal megapiksel kameranya semakin bagus sehingga kita jadi bisa tahu fingerprint kita, itu bahaya itu. Itu harus kita sampaikan apakah itu mereka merasa terancam atau tidak. Gitu. Kalau tidak merasa terancam, kita akan tetap biasa-biasa aja. Dan yang kedua tentu persi efficacy. Apakah kita bisa kontrol kalau misalnya ada yang menduplikasi nomor WA kita atau nomor kartu kredit kita dan seterusnya. Bila mana tidak ada bahwa misalnya nih, saya bisa kontrol ini persi efficacy, maka orang tidak akan takut. Tapi kalau misalnya seperti yang sekarang terjadi, ada beberapa pinjaman online sekarang sedang menyasar segala macam sampai orang-orang dekat kita itu diteror. Kemudian yang high class ya pasti Pegasus ya, dengan menyasar para pemimpin negara itu juga patut menjadi maksud saya itu patut menjadi gambaran betapa bahayanya kalau kita itu mengekspos banyak informasi pribadi kita ke sosial media. Kita harus bisa membatasi mana yang perlu diekspos, mana yang tidak sebagai ranah privat kita. Itu akan jauh lebih bagus, dan nanti pemerintah juga akan melakukan tugasnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Bias personal pandangan kita itu sebetulnya akan bisa direduksi kalau acuan kita itu data yang objektif ya. Politik dapil misalnya, itu akan bisa dieliminasi kalau pegangan kita itu data untuk menentukan sebuah isu itu prioritas atau tidak. Ini data kemiskinan misalnya, itu sekarang kan posisinya sangat krusial ya. Karena program-program bansos itu kalau datanya tidak valid, ya kemungkinan terjadi salah sasaran itu menjadi sangat